Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Kristiantoro dari mahasiswa STEMIK Tegal, Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menyelesaikan sebuah masalah yang dimana di sini kita ketahui Amanda ini adalah seorang direktur perusahaan asuransi kesehatan. Perusahaannya mengalami masalah karena banyaknya klaim asuransi dan tidak efisiensinya program asuransi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, berdasarkan artikel ilmiah yang dibaca, Amanda menemukan bahwa ada korelasi antara berat badan, jenis kelamin, dan kolesterol pada pertumbuhan penyakit jantung koroner. Oke, ini penyakit serangan jantung gitu ya. Penyakit serangan jantung. Amanda ingin mengelompokkan pelanggan sesuai dengan tingkat risiko dengan tujuan lebih akurat dalam penentuan tarif asuransi, persiapan budget untuk klaim pelanggan asuransi, dan berbagai program lainnya. Di sini objektifnya Amanda ingin mencari jumlah kelompok klaster yang paling optimal untuk pelanggan asuransi kesehatan. Berikut Amanda ingin mengetahui korelasi berbagai atribut ke penyakit serangan jantung. Oke, di sini data understanding-nya, di sini kita mempunyai dataset yang digunakan adalah jantung.csv yang terdapat dari 547 data. Nah, dari data yang diperoleh terdapat beberapa data yang hilang atau yang noise ya. Nah, di sini dataset yang digunakan memiliki 4 atribut. Yang pertama adalah berat badan, itu sampai 400 lbs, ya, pounds. Kolesterol di sini sampai 450, gendernya itu 0 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Nah, berikutnya adalah asam uratnya sampai 7 ya. Di sini data preparation-nya, dataset kita mempunyai 547 data yang dipilih secara random dari database Amanda, yaitu jantung CSV. Nah, terdapat 4 atribut, yaitu berat badan, kolesterol, gender, asam urat sini ya. Berat badan, kolesterol, gender, asam urat. Nah, terdapat beberapa masalah, ada beberapa yang kosong atau hilang, dan juga ada yang noise atau nilainya tidak wajar. Nah, kenapa tidak wajar? Karena dia melebihi batas normal gitu ya. Nah, setelah data diimport, didapat beberapa data missing nih. Data missingnya itu ada 3, 1, 5, dan 41 ya. 3 dari berat badan, 1 dari missing kolesterol, 5 data dari gender, dan 41 data dari asam urat. Nah, ini noise-nya sampai 1986, kolesterolnya 897, dan gendernya adalah 11. Dan asam uratnya itu sampai 86. Ini nominal yang sangat tidak logis untuk sebuah penyakit asam urat dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk menetralkan itu menggunakan replace missing value ya. Nah, di sini kita klik all aja seperti ini. Ini all ya, nanti dimasukkan ke dalam exa, dan ini nanti langsung ke res ya sebelum di mapping. Oke, ini nanti hasilnya adalah neutral 0. Oke, yang selanjutnya adalah operator map untuk mengubah value gender menjadi numerik. Nah, sini karena dia masih gendernya itu masih acak-acakan ya untuk example set yang awal nih. Yang pertama dia di mana? Nah, berarti dia waktu di awal mana ya? Waktu di awal itu dia masih berantakan ya. Waktu di awal dia masih berantakan gendernya. Karena sudah saya ubah tadi, jadi ini sudah rapi. Sebelumnya dia masih acak-acakan ya. Sudah saya tampilkan. Oke. Nah, ini nanti diubah gender menjadi value-nya itu perempuan 0 dan laki-laki untuk 1 ya. Contohnya seperti ini. Sen. Nah, ini perempuan 0, laki-laki 1. Jadi nanti dia akan membaca 0 dan 1-nya gitu ya. Nah, berikutnya di sini ketika sudah di edit parameternya untuk mappingnya, itu dia akan menjadi seperti ini. Gendernya itu 1010. Jadi yang lain itu nanti bisa gampang untuk diubah gitu ya, dimanipulasi. Nah, berikutnya adalah setelah di mapping, selanjutnya file akan disimpan menggunakan operator CSV. Nah, nanti kita simpan dengan file serangan jantung.csv seperti ini ya. Nah, nanti ketika sudah di write, jangan lupa di play ya, karena kalau nggak di play nanti tidak akan kesimpan. Oke, setelah di play dan disimpan, kita panggil menggunakan read csv ya. Nah, sini kita akan panggil menggunakan read csv, kita masukkan file yang tadi yang sudah saya bikin. Nah, selanjutnya setelah di read csv, kita masukkan operator filter example untuk menyaring data dengan ketentuan pada perintah atau masalah dari Amanda. Ada 4 atribut: berat badan, kolesterol, gender, dan asam urat. Nah, ini nanti di filter dia berat badannya ada berapa, 400, 450, dan
genternya itu 0 dan 1, berarti dia sampai 1 ya. Asam uratnya itu sampai 7. Oke. Saya menjelaskannya agak sedikit cepat ini karena waktunya sudah mepet ya, sorry. Nah, takut nggak sempet ya. Ini ketika dia sudah di filter, dia maka akan nanti si rapid minternya akan mendeteksi ya, akan menyaring bahwa targetnya itu sampai segini, value-nya sampai 400, 450, 1 dan 7 seperti itu ya. Nah, di sini ya. Nah, dia sini 401, 400, 450, 7 ya, sesuai ketentuan di soal UTS-nya. Oke, selanjutnya di sini kita cari data boldingnya, device boldingnya atau DBI. Tentukan nilai K paling optimal dengan melakukan uji coba perubahan nilai K. Lakukan pengukuran performance dengan menggunakan cluster distance performance. Untuk mendapatkan nilai DBI semakin rendah berarti cluster yang dibentuk semakin tinggi, semakin baik. Nah, sini saya menemukan DBI yang paling terbaik adalah nomor 3. Dia paling terkecil ya. Nanti kalian masukkan operator clustering ditambah dengan performance dister ya. Cluster distance performance untuk mengetahui performance DBI-nya di clusternya. Oke, setelah nanti sudah ketemu 3, nanti kita akan simpan di sini dengan folder yaitu jantung cluster.csv. Oke, lanjut. Nah, ini ya tadi ya sudah saya analisis atau saya proses dan saya mendapatkan hasil seperti ini. Keduanya itu sampai 049, ini 0497, 0511 dan 053. Nah, yang paling terkecil adalah 0497. Oke. Yang berikutnya di sini adalah kita menyimpan menggunakan URL CSV dengan nama file jantung cluster. Nah, itu tadi saya sudah bilang kita akan menyimpan di sini di URL CSV ya, menggunakan folder jantung cluster.csv. Nanti disimpan. Jangan lupa simpannya itu di mana. Nah, sini adalah grafik scatter menggambarkan data hasil clustering ya. Ini hasil clusteringnya itu masih kayak seperti ini. Nah, berikutnya di sini mengubah value cluster menjadi numerik. Oke. Setelah kita simpan, kita panggil lagi di sini ya. Kita panggil di sini file folder cluster jantung clusternya, serangan jantung clusternya kita panggil lagi di sini. Ini kan tadi sudah disimpan di sini ya. Nah, kita panggil ke sini. Terus ketika sudah dipanggil, kita tambahkan atribut operator mapping yang kedua, yaitu untuk mengubah klasternya menjadi value 1 2 3 seperti ini ya. Cluster 0 itu 1, cluster 1 itu 2, cluster 2 itu 3. Nanti dia akan mengubah klasternya menjadi nominal gitu ya. Tadi 0 dan 1. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kan example map 2, ya, example map 2. Dia hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang tadinya itu klasternya ada kayak gininya, cluster 1, cluster 2 seperti itu. Setelah kita ubah menjadi integer ya, atau binominal, jadi 1 0 seperti ini. Atau apa namanya ini boolean 0 dan 1 ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ketika sudah kita bikinkan numeriknya, sudah kita ubah ya dari cluster menjadi numerik. Nah, berikutnya kita akan menyimpan di sini menggunakan formatnya jantung matriks gitu ya, dengan folder serangan jantung matriks. Nah, yang berikutnya setelah ini jangan lupa disambungkan ke dalam sini, nanti di play. Kalau nggak di play nanti foldernya nggak kesimpan ya. Ketika sudah kesimpan, kita panggil lagi untuk yang matriksnya ya. Ini kan matriks, kita panggil ke sini. Oke, jantung matriks. Nah, setelah sudah nanti kita masukkan operator correlation matrix untuk evaluasinya. Nah, di sini ketika sudah, kita nggak usah ngapa-ngapain. Di sini nanti kita nyalakan semua, kita sambungkan semua untuk ininya, kabelingnya. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini. Correlation matrixnya seperti ini. Nah, cancel. Oke. Oh ya, nanti dia seperti ini ya. Sorry. Wait.
Correlation matrixnya seperti itu. Oke. Kalau atribut, oke, kita lihat. Harusnya dia atribut asam uratnya weight. Oke, sorry, atribut seperti ini. Ini gender, asam urat. Nah, kolesterolnya belum tampil nih. Sorry, untuk menambahkan kolesterolnya weight. Oh ya, dia bukan di sini ya. Ini untuk atribut. Dan di sini correlation matrixnya. Oke. Nah, di sini kita pilih kolesterol seperti ini, berat badan, kolesterol. Oke. Kena sampel clustering, sampel map. Nah, ini ya. Ini sudah kita dapati, yaitu seperti ini. Ini kan ada kolesterol ya. Terus kita bisa kita lihat di sini asam uratnya seperti ini ya. Dan nah, seperti ini. Ini untuk grafik evaluasi untuk untuk serangan jantung ya. Kita bisa simpulkan di sini ya, yang tertinggi itu berapa gitu ya. Nah, berikutnya adalah ketika sudah dapat evaluasinya, kita bisa simpulkan di sini setelah menggunakan atribut correlation matrix untuk melihat hubungan antar atribut. Nah, di sini ya sudah kita hasilkan, temukan hasilnya adalah seperti itu. Ini grafik scatter untuk asam urat ya. Nah, langkah akhir modelingnya adalah seperti ini. Oke, yang berikutnya di sini evaluasinya, nilai weight sebesar 0,16 dan kolesterol sebesar 0,987 memiliki nilai korelasi positif sehingga mempunyai hubungan erat dengan penyakit penyakit serangan jantung, serangan jantung. Ini kan weight sebesar 0,16 di sini ya. Kolesterol sebesar 0,987. Mana dia? Nah, ini ya. Nah, nilai 0,01 dari gender. Oke, ya, dia 0 seperti ini. Nah, dia asam uratnya adalah segini, berat badan, kolesterolnya min 0,01 ya, minus 0,01 dari gender mempunyai korelasi negatif sehingga tidak memiliki hubungan erat dengan penyakit asam urat. Namun dia berat badannya positif. Dan ini asam uratnya juga negatif, jadi dia tidak memiliki hubungan erat dengan penyakit serangan jantung. Seperti ini ya. Oke, nilai 123 dari gender mempunyai korelasi positif. Nah, ini kan positif dia. Tapi kolesterolnya dia negatif, berat badannya juga negatif. Oke. Jadi evaluasinya seperti ini ya. Tinggi, sedang, ringan. Ini untuk kolesterolnya. Sini, penyakit serangan jantung seperti itu ya. Nah, seperti ini untuk deploymentnya, pemasaran produk asuransi dapat ditargetkan pada pelanggan yang memiliki berat badan dan kolesterol yang rendah tanpa melihat gender seseorang. Nah, yang kedua, tarif asuransi tergantung pada berat badan pelanggan dan besar kecilnya tingkat kolesterol yang dimiliki pelanggan. Nah, yang terakhir di sini perusahaan memberikan program penurunan berat badan dan pengontrolan kolesterol yang sesuai untuk setiap pelanggan. Baik, mungkin itu saja. Sekian dari saya, Fajar Krisdiantoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.